Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tora Farudin, dosen Fakultas Ilmu Terapan, Program Studi D3 Sistem Informasi Akuntansi. Selamat berjumpa lagi dalam video dengan materi perulangan, subpokok bahasan jenis implementasi perulangan for loop. Sebelum kita masuk pada implementasi for loop, kita ingat kembali bahwa terdapat 3 jenis perulangan yang bisa kita manfaatkan, yaitu for loop, do while, dan while do. Buat algoritma untuk menampilkan 5 bilangan secara berurutan, dimulai dari bilangan yang dimasukkan oleh user. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu membuat sebuah variabel awal untuk menampung inputan bilangan awal. Dalam hal ini, kita inisialisasi dengan nama variabel awal. Kemudian, pada blok for loop, kita tuliskan dengan i sama dengan awal, dan i kurang dari sama dengan awal plus 5, dan increment-nya adalah plus plus. Di dalam blok program, kita tulis dengan uret i. Dan di akhir kita tulis dengan N4. Nah, sekarang kalau soal yang kedua, buat algoritma untuk menampilkan bilangan ganjil dari 1 sampai N. N dimasukkan oleh user. Contoh, jika N sama dengan 5, maka akan tampil ke layar 1, 3, dan 5. Jika N sama dengan 10, maka yang akan tampil adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Ada yang bisa menjawab? Ya, bagus. Cara menjawabnya adalah seperti berikut. Untuk loopingnya, kita bisa menggunakan for loop dari i sama dengan 1 sampai dengan N. Kemudian, bagaimana dengan pengkondisian yang ditampilkan hanya yang ganjil? Nah, ada yang masih ingat bagaimana cara kita menjawabnya? Ya, bagus. Kita bisa pakai kondisi percabangan, yaitu if i mod 2 sama dengan 1, then write i di dalam blok looping for loop. Sekarang, mari kita beralih ke soal berikutnya. Buat algoritma untuk menghitung jumlah dari 1 sampai N. N dimasukkan oleh user. Contoh, jika N sama dengan 6, maka 6 akan tampil di layar. 21 yang berasal dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Nah, untuk menjawab soal tersebut dengan menggunakan for loop, maka langkah awalnya adalah kita membaca inputan user, yaitu N, kemudian kita inisialisasi total dengan nilai 0. Variabel ini kita butuhkan untuk menghitung nilai pertambahan i-nya. Kemudian, akhir dari loop kita tulis write total. Detail algoritma dapat dilihat pada slide di samping. Sekarang, mari kita modifikasi soalnya menjadi perhitungan rata-rata nilai dari 1 sampai N. N dimasukkan oleh user. Bagaimana? Pada bisa semua kan? Ya, bagus. Cukup mudah ya. Karena kita hanya tinggal menambahkan total dibagi N untuk ditulis di layar. Demikian materi kita kali ini. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya.